Dan satu hal yang perlu dicatat bahwa sebelum Indonesia ini ada, Nusantara ini merupakan kumpulan daripada kesultanan-kesultanan dan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahu ghayatuna wal ikhlas mawduna wal ikhlas sabiluna wal mahabbah syiaruna. Ilahi anta maqsudi radaq maqsudi apa takawam. Amma ba'du, para ulama peserta multaqul ulama, puji dan syukur kita Subhanahu wa ta'ala. Ramadan salam, mari kita sampaikan kehariban Islam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut yang setia, konsekuen, konsisten. Kita nggak dengar. Hingga hari kemudian. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah dapat bermuajahah silaturahmi di Multaqul Ulama ini dalam rangka merespon atau menghadapi, mengomentari masalah-masalah aktual yang terjadi belakangan ini. Dimulai eksekusi terhadap ulama. Hah? Ini nggak ada suaranya, kita nggak bisa dengar. Sertifikasi dai, isu-isu radikalisme dan sebagainya. Para ulama sekalian, kita bersyukur bahwa kita ada di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Dengan demikian secara kuantitatif umur kita bertambah, walaupun secara kualitatif umur kita sebenarnya berkurang. Ada ulama, seorang ulama mengatakan siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin adalah muflihun, beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin berarti dia tertipu. Dan siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin berarti dia mal'unun, dikutuk atau dilaknat. Hadirin sekalian, tahun baru Islam ini merupakan momentum strategis untuk melakukan perubahan-perubahan dari atmosfer jahiliyah menuju atmosfer Islam. Ibnu Umar mengatakan, kalian telah Allah muliakan dengan Islam, maka betapapun kalau kalian ingin mulia, ingin sultan Islam, maka Allah akan menghinakan kalian. Laqad a'jaqallahu Islam famahma tatul ilma famahma tatul izza binudihi yudilukumullah. Kalau kita semua termasuk rejim yang berkuasa Islam sebagai sebagai penanggung hidup, maka jangan harap sejahtera bisa jalan makmur. Sebaliknya akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi seperti itu semua, maka campakan ideologi luar Islam, baik sosialisme, kapitalisme maupun komunisme. Dan satu hal yang perlu dicatat bahwa sebelum Indonesia ini ada, Nusantara ini merupakan kumpulan daripada kesultanan-kesultanan dan kerajaan. Kesultanan-kesultanan ini merupakan bagian tak terpisahkan daripada khalifah yang berpusat di Turki. Dan ketika kesultanan-kesultanan ini berdiri di Nusantara, maka hukum Islam, syariat Islam baik pidana maupun perdata ini diberlakukan. Sampai kemudian datanglah kolonial, baik dari bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Jepang, Inggris dan sebagainya, melakukan perubahan-perubahan sehingga ajaran Islam termasuk sebenarnya terpinggirkan. Terjadilah
yang disebut dengan orkodasi, penaklukan atau pemaksaan diberlakukannya hukum-hukum kolonial dan menyingkirkan daripada hukum-hukum Islam. Dan kemudian setelah itu, setelah Indonesia merdeka, setelah Belanda kita usir, penjajah kita lawan, ini ternyata hukum-hukum masih banyak yang kita laksanakan dengan dalih aturan pelaihan daripada pasal dalam UUD 45. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa hukum Islam merupakan subbagian daripada hukum Islam. Hukum nasional ada 3 macam, ada 3 sumber: hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Jadi hukum Islam merupakan subsistem daripada hukum nasional. Ini tentu saja ini penyingkiran terhadap sistem Islam yang merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu kita dalam merdeka ini harus memperjuangkan supaya Indonesia merdeka secara penuh, secara sejati, baik politik maupun kultural. Merdeka politik artinya kita tidak lagi ada di bawah dominasi asing. Merdeka kultural kita harus berpedoman kepada hukum yang hidup di masyarakat, yakni hukum yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, yakni hukum Islam. Kita kembalikan kejayaan masa-masa sultan, masa-masa ketika Islam ada atau berorientasi kepada zaman kekhalifahan yang berpusat di Turki pada masa Khalifah Abbasiyah. Hadirin sekalian, Islam ini jaya pada abad klasik, abad 6 sampai 12, ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khalifah Rasyidin, daulat Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, dan 194 masuk kapal Ataturk berkuasa di Turki, pusat khalifah dirombak dari negara Islam menjadi negara sekuler, di republik. Kemudian hukum-hukum yang berlaku di Turki diganti dengan hukum-hukum sekuler yang diwariskan oleh penjajah. Indonesia ini nyaris mengikuti pola seperti di Turki. Sebagaimana Soekarno adalah salah seorang pengagum Mustafa Kemal Ataturk. Kalau kita lihat di bukunya, baik di bawah bendera revolusi maupun Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Dan hari ini kita melihat bahwa rezim yang berkuasa ini kembali ke zaman Orde Lama, di mana paham komunis mendominasi atmosfer pemerintahan ini. Sampai kemudian ada usulan supaya Pancasila diganti menjadi Trisila, Ekasila, dan gotong royong. Walaupun umat Islam di Pancasila itu adalah Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945, hasil rumusan Pancasila 9, di mana tokoh-tokoh Islam di situ berada, dan Ketuhanan Yang Maha Esa ada di sila pertama, bukan Pancasila yang dicetuskan 1 Juni tahun 45, di mana ketuhanan menempati urutan yang kelima, yang oleh Habib Rizik disebut sebagai ketuhanan ditaruh di ujung pantat dalam bahasa Habib Rizik, imam besar Front Pembela Islam. Hadirin sekalian, para ulama yang saya muliakan, mari kita terus berjuang, berusaha agar ajaran khilafah, ajaran jihad, syariat Islam kembali berkibar dan diterapkan di Indonesia. Ini adalah perjuangan kita sampai akhir hayat. Ya. Syariah, tujuan syariat Islam itu dikatakan dalam usul fikih adalah tahqiqu masolin nas fi hadil hayat bijal binab ilim wa daf'iddur alaihim. Merealisasikan kemaslahatan di dalam kehidupan ini
dengan cara menolak hal-hal yang madarat dan memetik hal-hal yang bermanfaat. Itulah tujuan daripada syariat Islam. Dengan syariat Islam ini Allah menjamin bahwa kehidupan kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak berpegang kepada hukum-hukum Allah, maka kita akan hina. Semoga Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Rasul, maka dia akan mengalami kehidupan yang rumit, yang rupek, dhanka, yang complicated, banyak masalah. Nah, problema, segala macam problema yang kita alami pada hari ini, bangkrutan ekonomi, adanya penyakit corona, mismanajemen birokrasi dan sebagainya, ini dampak daripada tidak ditetapkannya hukum-hukum Islam dan adanya distorsi terhadap sejarah yang mengatakan bahwa Indonesia tidak ada kaitan dengan khilafah. Nusantara tidak ada jejak dengan khilafah. Ini adalah kata-kata yang penyimpangan, distorsi. Walaupun itu dikatakan oleh seorang profesor, dan kita yakin Allah pun akan mengirimkan profesor tandingan untuk melawan distorsi ini, ya. La tazalu min ummati dzul haq hatta taqumus saat. Nabi mengatakan senantiasa akan ada di kalangan umatku satu kelompok, satu golongan yang akan memperlihatkan al-haq, kebenaran Islam, sehingga datang hari kiamat. Di setiap generasi, setiap zaman, setiap rejim akan muncul ulama-ulama lurus, ulama garis lurus yang akan menyatakan perkara hak, yang akan memperjuangkan al-Islam. Ya. Allah mengatakan al-haq qajal haq wa zarobatit ilal batila innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak, di sini al-Islam, al-haq itu, dan lenyaplah kebatilan. Paham-paham kufur, ajaran-ajaran kufur akan lenyap. Ya, kita harus yakin itu. Selama hayat di kandung badan, marilah kita perjuangkan terus ajaran khilafah, perjuangkan supaya syariat Islam dipraktekkan, diberlakukan di Indonesia. Walaupun rejim berganti, musim berganti, zaman berubah, tradisi berganti, kita tidak bosan-bosan. Jangan putus asa untuk memperjuangkan ini. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah akan tiba, begitu juga Futuh akan datang dan beri kabar gembira kepada umat Islam ketika khalifah ini nanti wujud. Pastinya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 56. Para ulama yang mulia, ulama itu adalah insan manusia yang takut kepada Allah. Innama yaslahu min ibadil ulama. Dan ulama memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ulama adalah murabbi, pendidik umat, mengarahkan umat ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Yang kedua, ulama ini sebagai mujahid, sebagai pejuang untuk melawan kezaliman sosial, melawan paham-paham yang sesat, ajaran-ajaran yang salah. Yang ketiga, jangan lupa ulama juga adalah seorang organisator, organisasi, pengelola, ormas. Nah, kita lihat dalam sejarah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu organisator Nahdlatul Ulama.
Ada Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, itu ormas PUI dan lain-lain. Dan kita pun insya Allah termasuk di kalangan Taifah ini, Taifah yang memperjuangkan hak. Ya, dakwah adalah perintah Allah, bukan perintah rejim. Walaupun rejim nakut-nakuti, walaupun rejim melakukan persekusi, kita akan terus tetap melangkah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ada di antara kalian satu golongan, satu umat, satu kelompok yang mengajak kejaran Islam, al-khairu min Islam, melakukan amal ma'ruf, melakukan nahi munkar, dan mereka itulah golongan yang muflih, golongan yang bahagia beruntung, golongan yang sukses, orang akan jaya. Sekian sekedar materi kontribusi pemikiran, infak pemikiran ala kadarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon diluruskan oleh para ulama di belakang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.